Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu menonton kisah ini. Semoga cerita sederhana ini bisa menginspirasi, menyentuh hati, dan menjadi pengingat bahwa cinta sejati kadang datang dari arah yang tidak kita sangka. Untuk kalian yang sedang berjuang, tetap percaya bahwa kebaikan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya pulang. Dia cuma karyawan dapur restoran biasa. Dia cuma wanita hamil yang ditinggal suaminya di jalanan sepi. Tapi malam itu satu pertemuan singkat mengubah segalanya. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang ketulusan yang menyelamatkan. Dan tentang bagaimana seorang pria sederhana menjadi rumah bagi seorang yang hampir kehilangan segalanya. Jam sudah lewat 11 malam saat Randy memarkir mobil tua berwarna biru pudar di pinggir jalan dekat apartemennya. Mobil itu milik rumah makan tempat ia bekerja, bukan milik pribadi. Tapi karena kepercayaannya sebagai staf lama, ia diizinkan membawanya untuk pulang pergi kerja. Dingin mulai turun. Philadelphia memang tak kenal ampun meski sudah masuk awal musim semi. Randy baru saja menutup pintu mobil ketika matanya tertumbuk pada sesuatu di sisi trotoar seberang. Seseorang terbaring di sana, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Tubuhnya aneh. Ada sesuatu di posturnya yang membuat Randy diam. Perutnya besar. Wanita itu hamil. Ia langsung menyeberang. "Miss," panggil Randy hati-hati. Perempuan itu tak menjawab, hanya menoleh sedikit. Wajahnya putih pucat, matanya merah seperti habis menangis, dan tubuhnya menggigil meski sudah mengenakan coat tebal. "Kamu butuh bantuan?" Perempuan itu menggeleng. "Jangan bawa aku ke rumah sakit." Suaranya parau. Bahasa Inggrisnya jelas, tapi sorot matanya seperti orang yang sudah lama berhenti berharap. Randy jongkok di depannya. "Aku gak akan bawa kamu ke rumah sakit, tapi kamu gak bisa duduk di sini. Ini dingin banget." Perempuan itu diam. Nafasnya berat. Randy membuka jaket kerjanya, menyampirkannya ke punggung perempuan itu. "Namaku Randy. Aku cuma kerja di rumah makan. Tempatku kecil, tapi hangat. Kalau kamu mau, aku antar ke sana. Kamu bisa istirahat. Aku nggak bakal ganggu." Sumpah. Butuh waktu beberapa detik sebelum perempuan itu berbisik, "Namaku Sienna." Randy mengangguk. "Oke, Sienna. Ayo." Ia membantu perempuan itu berdiri. Tubuhnya lemas, berat, tapi Randy menguatkan. Dalam hati ia tahu ini bukan hal biasa. Malam ini bukan malam biasa. Dan wanita yang sekarang tertidur di kursi mobil tuanya, bau nasi goreng masih melekat di jok belakang, akan jadi takdir yang mengubah seluruh hidupnya. Kamar kecil Randy terletak di lantai 2, sebuah rumah tua yang sudah dimodifikasi jadi tempat tinggal buruh. Tidak ada ruang tamu, hanya dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Sienna tertidur di kasurnya sejak dini hari. Randy hanya duduk di lantai, bersandar pada dinding, masih mengenakan jaket kerjanya yang sudah basah di bagian bahu karena salju semalam. Sore harinya, saat Randy pulang, ia mendapati Sienna sedang duduk di dekat jendela. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya masih pucat, tapi kini lebih tenang. "Aku bersihin lantainya tadi. Maaf kalau kebanyakan gerak," katanya tiba-tiba. Randy nahan jir. Lantai malah lebih bersih dari seminggu terakhir. Mereka tertawa kecil, suasana jadi lebih ringan. Sienna menatapnya lama. "Randy, iya, kamu percaya kalau hidup orang bisa berubah cuma karena satu kebaikan kecil?" Randy menatap balik, lalu menjawab pelan, "Aku nggak tahu, tapi kalau bisa berubah, ya, aku harap perubahan itu dimulai dari sini." Sienna diam, tapi di dalam hatinya, kalimat itu seperti pintu kecil yang mulai terbuka. Pintu yang sudah lama tertutup rapat karena dikhianati, ditinggal, dan disia-siakan. Ia tak bisa tidur. Kepalanya penuh tanya, siapa wanita ini? Kenapa bisa sendiri di jalan, hamil, dan menolak rumah sakit? Tapi Randy tahu satu hal, ia tidak bisa meninggalkannya. Bukan karena kasihan, tapi karena sesuatu di mata Sienna semalam mengingatkannya pada ibunya sendiri di kampung, yang pernah kehilangan segalanya, tapi tetap memilih bertahan. Pagi harinya,
Suara pelan membuat Randy membuka mata. Sienna duduk di ujung kasur. Matanya sembab, tangannya memegangi perutnya yang besar. "Aku ganggu kamu ya," ucapnya pelan. Randy duduk, menggeleng. "Enggak, kamu butuh tempat, dan aku nggak bisa biarin kamu di jalan." Sienna menunduk. "Terima kasih." Randy bangkit, mengambil gelas plastik, lalu menyodorkannya. "Minum dulu. Habis ini aku harus kerja. Tapi kamu istirahat aja di sini. Kuncinya ada di balik pintu. Kalau mau keluar." Sienna menatapnya ragu. "Aku nggak akan ambil apa-apa. Tenang, aku percaya," jawab Randy dengan senyum kecil. Dia turun dan meninggalkan ruangan itu dengan pikiran campur aduk. Di dapur rumah makan tempat ia bekerja, suara penggorengan dan bau nasi goreng yang khas memenuhi udara. Tapi hatinya terus kembali ke atas, ke kamar sempit, tempat seorang perempuan asing yang mengandung anak orang lain, duduk diam dalam keheningan. Sudah 3 hari Sienna tinggal di kamar Randy. Mereka belum bicara banyak soal masa lalu. Randy tak menuntut, dan Sienna tak menawarkan. Tapi setiap hari, saat Randy pulang dari rumah makan, selalu ada satu hal baru yang berubah di kamarnya. Kadang, baju-bajunya sudah terlipat rapi. Kadang ada air hangat tersaji di gelas plastik, atau sekadar aroma lavender dari pojok ruangan yang tadinya lembab. Tapi sore ini, Randy pulang dengan kantong plastik berisi makanan, sisa rumah makan. Sienna duduk seperti biasa di dekat jendela, tangannya memegangi perut. "Aku beliin sop juga, biar anget, tapi sayurnya lunak. Jangan khawatir." Sienna mengangguk pelan. "Kamu nggak harus begini terus loh." "Harus," jawab Randy sambil menyodorkan sendok. "Kamu nggak bisa kerja. Aku yang punya kaki. Masa biarin kamu makan angin?" Sienna menahan senyum. Tapi kali ini, ia menatap Randy cukup lama. "Kenapa kamu baik banget ke orang yang bahkan kamu nggak kenal?" Randy berpikir sejenak. "Karena waktu aku baru nyampe sini dulu, aku pernah lapar 3 hari, dan orang asing yang nggak kenal aku kasih aku makan. Sejak itu, aku pengen gantiin rasa itu ke orang lain." Sienna mengangguk. Tapi dari sorot matanya, ada sesuatu yang sedang ia pertimbangkan. "Kamu tahu kenapa aku nggak mau ke rumah sakit?" tanyanya pelan. Randy mengangguk pelan. "Belum tahu, tapi aku nggak maksa. Suamiku..." Sienna menelan ludah. "Dia bukan orang baik, tapi dia tahu aku punya banyak hal. Uang, aset, nama keluarga. Aku anak pengusaha restoran besar. Tapi dia cuma cinta uangku." Randy terdiam. Mendengarnya saja sudah cukup membuat kepalanya berdenyut. "Waktu aku hamil, dia berubah jadi pemarah, sering mabuk. Aku tahu dia berselingkuh, tapi aku takut. Aku cuma pengen anak ini lahir tanpa kekacauan. Itu sebabnya aku kabur." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh. "Sekarang, kamu tahu, aku bukan perempuan biasa." Randy tersenyum. Tapi bukan senyum kagum, justru lebih lembut, lebih dalam. "Yang aku tahu, kamu perempuan yang bertahan, dan itu lebih luar biasa daripada apapun yang kamu punya." Sienna menatapnya lama. Bibirnya gemetar, tapi kali ini ia tidak menunduk, tidak lari. Ia biarkan tatapan Randy menyentuh sisi terdalam dari dirinya, sisi yang selama ini ia jaga rapat-rapat, bahkan dari dirinya sendiri. Pagi itu Randy bangun lebih awal dari biasanya. Ia terkejut saat melihat sudut kamarnya yang biasanya berantakan sudah tertata rapi. Piring kotor tak terlihat, bajunya sudah tersusun di kursi, dan wangi teh hangat samar tercium dari termos kecil di meja. Sienna duduk tenang di dekat jendela, mengenakan kaos longgar dan kardigan tipis. Perutnya makin besar, tapi wajahnya lebih tenang dari hari pertama mereka bertemu. "Kamu bangun jam berapa?" tanya Randy setengah menguap. "Jam 5. Biasa, janin suka nendang-nendang," jawab Sienna pelan sambil tersenyum. Randy terkekeh. "Kayaknya anakmu aktif ya. Semoga nggak kayak ayahnya," jawab Sienna lirih. Tapi kali ini tanpa luka di suaranya. Siangnya, Randy pulang dari kerja lebih cepat karena bosnya tiba-tiba mengabari ada tamu yang datang dan ingin bicara soal investasi. Randy merasa heran. Restoran tempatnya bekerja bukan restoran besar, hanya warung nasi goreng sederhana milik pasangan imigran Vietnam. Tapi saat ia sampai di dapur, semuanya hening. Bahkan sang pemilik, Mr. Bao, terlihat gugup. Di meja depan,
Duduk Sienna, rambutnya diikat rapi, wajahnya memakai sedikit riasan tipis, dan sikapnya seperti orang yang sangat profesional. Randy hampir tak mengenalinya. Kamu, bisik Randy, mendekat. Sienna tersenyum kecil, lalu berbalik ke Mr. Bao. Saya minta maaf kalau datang tanpa janji. Tapi tadi malam saya buka situs restoran ini, dan saya tertarik. Saya punya pengalaman di bidang franchise makanan, dan saya pikir tempat ini punya potensi. Mr. Bao hanya mengangguk-angguk tak percaya. Sienna menoleh ke Randy. Aku nggak bohong. Waktu bilang aku dari keluarga pengusaha, aku cuma butuh waktu untuk ingat siapa diriku sebenarnya. Randy menelan ludah. Ia belum sepenuhnya paham. Tapi satu hal jelas, wanita yang duduk di depannya bukan lagi perempuan lemah yang ia temukan di pinggir jalan. Dia adalah seseorang penting. Dan entah kenapa, sejak hari itu, semua orang di restoran mulai memperlakukannya dengan cara berbeda. Tapi Randy, dia tetap memperlakukannya seperti biasa. Seperti malam pertama, saat dia hanya melihat perempuan yang duduk gemetar di trotoar. Bukan karena statusnya, tapi karena ia manusia dan pantas diselamatkan. 2 minggu berlalu sejak pertemuan tak sengaja itu. Jadi awal cerita mereka. Sienna sekarang sudah lebih sehat, nafasnya lebih kuat, langkahnya lebih stabil, dan raut wajahnya kembali bersinar. Tapi yang paling berubah bukan tubuhnya, melainkan caranya bicara, caranya memandang dunia. Ia mulai jadi dirinya yang dulu. Hari itu, ia mengajak Randy pergi. Sore hari, mereka duduk di bangku taman di belakang gedung. Sienna menatap langit. Kamu diem banget dari tadi. Randy menunduk. Aku cuma mikir, kamu itu udah sejauh ini, punya semua. Kenapa kamu bisa tahan tinggal di kamar sempit sama orang kayak aku? Sienna tertawa kecil. Karena waktu semua orang di dunia ini ngelihat aku sebagai aset, kamu satu-satunya yang ngelihat aku sebagai manusia. Randy masih menatap ke tanah. Tapi aku ini bukan siapa-siapa, Sienna. Aku nggak kuliah, bahasa Inggris saja belajar dari YouTube. Aku cuma masak nasi goreng buat orang mabuk. Sienna menggenggam tangannya pelan. Kamu tahu nggak? Waktu kamu bantu aku malam itu, aku udah nggak peduli lagi sama hidup. Kalau kamu nggak datang, mungkin aku udah hilang. Kamu mungkin ngerasa kecil, tapi malam itu, kamu jadi satu-satunya hal besar yang menyelamatkan aku. Randy mengangkat wajahnya, dan di balik senyuman Sienna, ia lihat satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan dan cinta yang tidak dibentuk dari status, tapi dari ketulusan. Kemana? Tanya Randy sambil mematikan kompor restoran. Sienna tersenyum. Ke tempat aku biasa rapat sebelum semua ini kacau. Mereka naik mobil tua milik restoran yang Randy kendarai dengan hati-hati. Tapi ketika mereka tiba, Randy diam cukup lama di balik kemudi. Gedung kaca besar menjulang, dengan nama Ophira Group terpampang di pintu masuk. Tempat itu terlihat seperti kantor pusat perusahaan besar, bukan tempat orang nyasar atau sekadar mampir beli nasi goreng. Ini kantormu? Tanya Randy, ragu. Sienna mengangguk pelan. Aku dulu wakil direktur, sebenarnya sekarang pun masih. Meski aku menghilang sebentar. Randy tak menjawab. Ia ikut masuk, tapi langkahnya pelan, seolah setiap lantai membuat napasnya semakin berat. Di ruang rapat, semua orang berdiri saat Sienna masuk. Orang-orang bersetelan jas, bicara cepat, tablet di tangan, saling berdebat angka dan peluang ekspansi bisnis. Randy duduk di sudut, diam, mendengarkan, dan pelan-pelan merasa asing di dunia itu. 2 hari terakhir, Randy berubah. Sienna merasakannya. Ia tak lagi banyak bicara saat pulang. Senyumnya tipis, dan kadang sengaja pulang lebih malam dari biasanya. Setiap Sienna bertanya, jawabannya selalu pendek dan sopan, tapi terasa menjauh. Malam itu, Randy duduk di depan jendela kamar sempit mereka, menatap langit yang kelabu. Di tangannya ada surat lamaran kerja dari restoran besar di kota lain. Jauh, 1 jam lebih naik kereta. Sienna datang pelan, duduk di kasur. Perutnya sudah sangat besar. Sebentar lagi melahirkan. Kamu mau pergi ya? Tanyanya langsung. Randy menoleh. Aku nggak pergi sekarang, tapi mungkin sebentar lagi.
Kenapa? Suara Sienna mulai gemetar. Randy menarik napas. Karena kamu butuh orang yang bisa jalan bareng kamu, Sienna. Bukan orang yang cuma bisa ikut di belakangmu. Sienna menggeleng. Aku gak butuh orang yang sejajar denganku. Aku butuh orang yang kuat berdiri saat aku jatuh. Itu kamu, Randy. Randy diam, menahan semua yang ingin ia ucapkan. Tapi matanya mulai basah. Aku takut, Sienna. Kamu cantik, pintar, miliarder pula aku. Cuma orang yang numpang tinggal di dunia kamu. Sienna berdiri pelan, mendekat, lalu duduk bersimpuh di depan Randy sebaliknya dari malam itu. Saat Randy jongkok menyelamatkan hidupnya di pinggir jalan, ia genggam tangan Randy erat-erat. Dengar baik-baik, ya, kalau kamu tinggalin aku sekarang, kamu bukan cuma ninggalin aku, tapi juga ninggalin anak kita yang akan lahir dan tumbuh besar mendengar cerita bahwa ayahnya adalah satu-satunya orang yang pernah mencintaiku tanpa syarat. Randy tak bisa lagi membendung air mata. Randy menunduk, dan Sienna dengan suara bergetar tapi mantap berkata, aku pernah hampir mati karena laki-laki yang cuma mau hartaku. Sekarang aku mau hidup sama laki-laki yang bahkan gak pernah tahu aku siapa saat pertama kali nolongin aku. Jadi, aku yang mau tanya sekarang. Sienna menghela napas dalam, lalu tersenyum. Kamu mau nikah sama aku? Randy menatapnya tak percaya. Air matanya mengalir, tapi kali ini ia tak menjawab dengan kata. Ia hanya memeluk Sienna erat-erat, dan dunia yang dulu terasa terlalu tinggi, kini justru terasa hangat, cukup, dan begitu dekat. Suara detak mesin monitor berdetak pelan, diselingi desahan Sienna yang menahan sakit. Rumah sakit tempat mereka berada tampak tenang dari luar, tapi di ruang bersalin itu, seluruh dunia seperti berhenti. Randy berdiri di samping tempat tidur, menggenggam tangan Sienna erat-erat. Tangannya dingin, tapi wajahnya mencoba tenang. Napas pelan, udah bagus. Sebentar lagi, ucap bidan. Sienna menutup mata, tubuhnya gemetar. Aku takut, Randy, ucapnya lirih. Randy menunduk, menyentuh keningnya ke tangan Sienna. Dulu kamu duduk di trotoar sendirian, tapi kamu kuat. Sekarang, kamu gak sendiri. Aku di sini, sampai kapanpun. Sienna menangis. Tapi ia juga tersenyum, lalu menguatkan diri. Dan dalam waktu beberapa menit, tangis bayi memenuhi ruangan. It's a girl, ucap perawat sambil tersenyum. Randy tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap makhluk kecil mungil yang diletakkan di dada Sienna. Kulitnya merah, matanya masih tertutup rapat. Tapi ia menangis keras, seolah dunia ini belum bisa dipercaya. Sienna menatap Randy. Namanya Hannah. Randy mengangguk, menatap bayi itu. Cantik, bisiknya, kayak ibunya. Kabar itu menyebar cepat. Sienna Afira, pewaris perusahaan restoran mewah, melahirkan anak pertamanya. Tapi yang mengejutkan publik bukan bayinya, melainkan siapa ayahnya. Wartawan mengejar, media sosial ramai. Foto Randy yang polos, hanya pakai t-shirt, muncul di berbagai portal berita. Pewaris kuliner ternama menikah dengan buruh nasi goreng. Sebagian mencibir, sebagian menyindir, tapi lebih banyak lagi yang justru terharu. Sienna tidak menutupi satupun kisah mereka. Ia bicara langsung di sebuah wawancara publik. Dia bukan laki-laki kaya, tapi dia satu-satunya yang membuatku merasa berharga ketika aku bahkan tidak yakin aku pantas dicintai. Dan hari itu, Randy sadar, dunia akhirnya tahu siapa dia. Bukan dari jabatan, bukan dari harta, tapi dari satu malam, satu keputusan untuk berhenti dan menolong seorang perempuan hamil yang kini menjadi istri dan ibu dari anaknya. 1 tahun telah berlalu sejak malam itu, sejak Randy menghentikan mobil tua di jalan sepi dan menolong perempuan yang hampir menyerah pada hidup. Kini, suara tawa bayi mengisi rumah bergaya klasik di pinggiran kota. Hannah sudah bisa berdiri sambil berpegangan. Rambutnya hitam lebat, matanya bulat seperti Sienna, dan senyumannya adalah gabungan sempurna dari 2 jiwa yang dipertemukan takdir. Randy berdiri di halaman belakang, memanggang ayam di atas grill kecil. Bukan karena pesta besar, tapi
Karena hari ini adalah hari mereka pindah ke rumah baru. Bukan villa, bukan penthouse. Sienna memilih rumah ini hangat, cukup, dan punya taman kecil untuk Hana belajar jalan. Ayah Hana masak apa tuh? Tanya Sienna dari jendela. Rambutnya terikat longgar, tubuhnya tetap anggun, meski tanpa makeup. Dan wajahnya jauh lebih damai dari setahun lalu. Nasi goreng, jawab Randy sambil tertawa. Sienna tertawa kecil. Nggak bosen? Nggak. Soalnya ini nasi goreng yang dulu bawa aku sampai ke kamu. Sienna keluar, menggendong Hana yang mulai cerewet. Mereka bertiga duduk di tikar halaman, makan dengan tangan, tanpa piring mewah atau lilin romantis. Tapi semuanya terasa lengkap. Sienna bersandar di bahu Randy. Kamu tahu? Katanya pelan. Dulu aku pikir cuma uang yang bisa nyelamatin hidupku, tapi ternyata nasi goreng di malam dingin dan satu hati yang tulus jauh lebih menyelamatkan. Randy tak menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai menguning. Terima kasih udah berhenti waktu itu, bisik Sienna. Randy menoleh, menatap matanya yang dulu penuh luka, kini penuh harapan. Kalau waktu bisa diulang, kata Randy pelan, aku bakal tetap berhenti di jalan itu. Walaupun aku tahu kamu bukan siapa-siapa, aku tetap akan berhenti. Hana tertawa kecil, dan langit sore menutup hari dengan warna yang sama seperti malam saat mereka bertemu. Takdir memang aneh. Kadang hadir lewat kejadian tak direncanakan. Tapi justru dari situlah tempat pulang yang sesungguhnya terbentuk.